Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 415B01 akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi dan komunikasi yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari dan Dampak Positif serta Negatif yang berpengaruh dan dirasakan pada diri sendiri. Contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat diantaranya yang pertama, terasing dari lingkungan, kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya, ketiga, merusak moral, keempat, menciptakan kesombongan diri, kelima, mengganggu kesehatan, keenam, meningkatkan jumlah pengangguran, dan terakhir, menurunnya kemampuan berpikir. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Andrew Jonas. Oke. Baru selain dampak TIK berakibat negatif pada masyarakat, TIK juga memberikan dampak positif dan negatif. Yang pertama dalam bidang pendidikan ada dampak positifnya, yaitu yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, terakhir, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin banyak atau semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, melakukan sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Akan tetapi, jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Baru yang kedua dari bidang sosial budaya. Yang pertama dari dampak positifnya. Yang pertama itu ada informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Lalu yang keempat, ada tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Lalu yang terakhir, adanya share budaya antar daerah. Lalu untuk dampak negatifnya itu ada yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru. Lalu maraknya perilaku penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Lalu yang ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, kurangnya ruang privasi. Lalu ada masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Lalu yang terakhir, meningkatnya angka pengangguran. Oke. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Anissa. Yang ketiga, bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positifnya yang pertama, membuka peluang bisnis baru, kemudian pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, kemudian menjamurnya bisnis berbasis internet, produktivitas dunia industri semakin meningkat, konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. Kemudian konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Yang terakhir, konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri.
Dampak negatifnya, yang pertama mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Kemudian menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Yang Selanjutnya akan dibacakan oleh Priska. keempat, bidang pemerintahan. Dampak positifnya ialah satu, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Dua, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Ketiga, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dan keempat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Dampak negatifnya ialah pertama, penggunaan senjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Kedua, terorisme yang semakin merajalela. Ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak dijamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Yang terakhir ialah munculnya kejahatan jenis baru. Kemudian yang kelima, dampak era revolusi industri. Dampak revolusi industri yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang, yaitu produksi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, energi, makanan, keamanan dan pertanian, pendidikan, gender dan pekerjaan, kemudian lingkungan sumber daya alam, kemudian mobilitas, lalu sistem keuangan dan moneter, informasi dan hiburan, layanan kesehatan, dan perdagangan dan investasi internasional, dan yang terakhir konsumsi. Baru Kemudian teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri diantaranya adalah computing power, kemudian kecepatan komunikasi, lalu kapasitas penyimpanan data, kemudian sensor, dan yang terakhir printer 3G. lalu ada di industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah yang pertama, pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan, dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Lalu yang kedua, banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Lanjut di industri retail, perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus belanja dari tangan ketiga atau keempat. Lalu yang kedua, digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user, sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Lalu yang terakhir, di industri retail pun keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia. Di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Yang pertama, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam kurun waktu hanya 13 menit. Peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Kemudian pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. 9, di bidang teknologi keuangan atau fintech. Penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan, menyediakan AI untuk institusi keuangan.
10 di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, terciptanya AI di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. 2, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang ketiga, terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Yang keempat, terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku dan jurnal. Dampak negatif dari revolusi industri. Yang pertama, timbulnya kapitalisme modern. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-komersi. Yang ketiga, upah buruh semakin rendah. Keempat, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. 5, munculnya imperialisme modern. Yang terakhir adalah kurangnya interaksi antara manusia dan manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.